Orang India di India, pangkah. Orang India di Indonesia, tanda centeng. Oke, Indonesia memang the best. Oke. 1.100 bahasa. Satu di antara suku itu suku India. Beberapa bahasa di antara itu bahasa India. Capua para bang wait yang bilang aku Rohingya. Oh. Aku Indonesia, capek aku bilang Indonesia, KTP aku lagi nggak bawa ASN bro. Betul nggak? Betul. Ini mirip juga enggak kita sama Rohingya sih. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Ya, benar. Dalam bahasa India tak ada istilah keling. Tiada istilah keling. Kami bilang kampung keling, ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang respon gitu. Ya, kurang respon. Mereka tidak dibeda-bedakan. Paling penting guys adalah jangan panggil mereka sebagai orang keling karena mereka kurang respon. Mereka dipanggil sebagai orang Indonesia keturunan India. Kok bisa ada orang India di Indonesia? Ada beberapa gelombang orang India masuk ke Indonesia. Baik. Gelombang yang paling pertama itu dimulai pada awal Masehi. Jadi pada saat itu orang-orang India ini diundang oleh elit-elit Indonesia untuk mengajarkan mereka dalam bidang agama, tata negara, juga teknologi. Melalui orang-orang India inilah pengaruh Hindu dan Buddha kental ada di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Oh, Lalu ada Majapahit. gelombang berikutnya pada saat Kerajaan Islam, orang-orang India datang sebagai saudagar atau pedagang. Lalu gelombang berikutnya terjadi pada abad ke-14, ada seorang resi bernama Resi Megit. Beliau adalah keturunan Brahmana, datang dari India menggunakan kapal layar. Lalu beliau mendarat di pantai barat Sumatera Utara, masuk ke pedalaman ke daerah yang bernama Talun Kaban yang sekarang bernama Karo. Makanya itu di daerah Karo kental dengan adat-adat India karena dulunya bergabung. Makanya ada marga Brahmana, ada Meliala yang artinya Malayalam, dan banyak lagi. Nah, gelombang terakhir yang datang itu adalah gelombang kakeknya saya. Gelombang terakhir ini dimulai pada tahun 1872. Mereka didatangkan dari India oleh Inggris ke Malaysia sebenarnya. Lalu dari Malaysia mereka didatangkan ke Indonesia untuk apa? Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan tembakau. Jadi seperti yang kata kakek saya sebenarnya benar. Jadi mereka itu pertamanya ke Penang, Kuala Lumpur, lalu dari sana diminta oleh tentara Belanda untuk dikirimkan ke Indonesia. Pada tahun 1940-an, setelah kita selesai dijajah oleh Belanda, ada sebagian dari orang India, mereka kembali ke negara India. Dan ada juga sebagian dari mereka yang menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Beberapa tokoh terkenal India yang mempunyai nama di Indonesia seperti Sarah Azari, itu dia aktris, lalu ada Siniwasan Marimutu, pendiri perusahaan raksasa Texmaco, dan ada Ram Punjabi, seseorang yang mempunyai kerajaan industri perfilman terhebat di Indonesia. Kalau kamu suka nonton sinetron, mostly sinetron itu adalah karyanya Ram Punjabi. Ada juga Sri Prakash Lohia, itu adalah sepupu dari Laksmi Mittal yang mempunyai perusahaan raksasa juga di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2013, ada 100.000 orang India yang berada di Indonesia. 100.000. Mereka biasanya ditemukan di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan yang lain-lain. Ada banyak organisasi Tamil di Indonesia. Salah satunya adalah Indonesian Tamil Sanggam. Indonesian Tamil Sanggam ini bergerak dalam bidang pelestarian budaya dan bahasa Tamil. Jadi jangan heran lagi kalau ada orang India di Indonesia dan lancar berbahasa Indonesia. Follow for more. Apa yang bilang aku Rohingya. Rohingya? Rohingya, bawa pala aja. Indonesia, kan nggak lihat sejarah kapan India datang ke Indonesia. Dari mana Rohingya bisa pergi nonton gini ke bioskop dan ini ke mall. Dan ini lagi aku mau nonton ya. Buat film aja, sorry lah. Aku nggak mau capua para bang wait yang bilang aku Rohingya. Aku Indonesia, capek aku bilang Indonesia, KTP aku lagi nggak bawa ASN bro. Betul nggak? Betul.
Ini mirip juga enggak kita sama Roynya sih. Kenapa sih orang India dibilang aksennya aneh? Kayak bahasa Inggris lu bagus aja. Seenggaknya kita ngomong Inggris full. Nggak kayak lu dicampur-campur bahasa Jaksel. Kita tuh belajar Inggris tuh karena dijajah Inggris. Belajar dari orang Inggris beneran. Nggak kayak lu cuma belajar dari Cinta Laura sama Boy William doang. Lagian sama-sama aneh kita. India ngomong bahasa Inggris aneh. Indonesia juga kalau ngomong bahasa Inggris aneh. R-nya terlalu keras. Kayak water, water. Printer, printer. Israel, itu juga R-nya keras. Negaranya juga keras sih itu. Lagi sejelek-jeleknya bahasa Inggris orang India, masih lebih jelek bahasa Inggris pidato pejabat di sini. Bang, bahaya bang itu bang. Santai-santai, kan pejabat di sini ada yang minta di roasting lebih keras. Bubur ayam in Indonesia 7. Oke, 7. Baik. Orang India di Jakarta. Bahasa Indonesia versus Hindi. Oke, Hindi oke. Bahasa. Baik. Bahasa. Mosque. Bahasa. Masjid. 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 Ocean. Samudra. Samudra. Chair. Kursi. Kursi. Kursi juga. Sabun. Sabun. Grapes. Anggur. Anggur. Name. Aha. Nama. Nam. Oh, 6. Patience. Sabar. Sabr. Untuk konten seru seperti ini, follow Smiles Mobile Remittance. Seru ya. ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे स्माइल स्माइल रेमिटेंस पेज को फॉलो करना ना भूलिए। Bye. Saya berharap Pak Anies Oke, bentar. Anies Baswedan mendapatkan penghargaan dari masyarakat India di Indonesia. Umat India sangat-sangat bangga bahwa sudah bisa mendirikan kuil di Jakarta. Oh, rumah ibadat ya, yang berada di Jakarta ya. sehingga upacara ritual ini bisa menjadi sejarah. Medan kami sudah memiliki Gapura Little India. Kami harapkan tahun depan acara ini lebih besar di Pasar Baru yang menjadi tempat kuliner masyarakat India dan kita merayakan Deepawali di depan Pasar Baru dengan Gapura Little India atas prakarsa. Pak Anies pernah berkata kepada saya, Pak Kobalen, di Indonesia ini ada 714 suku dan 1100 bahasa. Satu di antara suku itu suku India. Beberapa bahasa di antara itu bahasa India. Seribu 110 bahasa, 700 lebih suku. Salah satunya adalah suku India yang berada di kota Jakarta. Sudah bisa mendirikan kuil di Jakarta. Dibangunkan oleh Pak Anies Baswedan. Ini merupakan penyematan kehormatan tentunya Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Baik kawan-kawan, terima kasih acara ini terselenggara. Kawan-kawan perlu tahu bahwa ini bukan pertama di Indonesia. Ini pertama di dunia. Pertama di dunia? Mana orang India dari semua etnis India bisa berkumpul di satu tempat. Ini nggak bisa terjadi di India, ini tidak bisa terjadi. Di India biasanya berkelompok-kelompok. Ini semua bersatu, hampir 3.500 orang bersatu. Ini sebuah acara yang spektakuler. Terima kasih kan, Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Oke. Ya, kami sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, seharusnya kegiatan-kegiatan keagamaan ini menjadi tanggung jawab Dirjen Bimas Hindu. Tetapi ini diambil alih oleh, jadi saya kira baru Anies Baswedan ini yang melaksanakan ini. Ini karena ada, seperti tadi, ada kesetaraan. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Jadi di video ini aku bakalan tunjukin khusus rumah atau tempat tinggal aku selama di India. Oke, di rumah India. Mertua dan suami aku. Ini bakal aku buka dulu pintu pagarnya. Oke. Masuk, langsung kayak gini, simple, sederhana guys. Terus di sini ada pohon anggur yang sering aku rekam. Anggurnya super manis banget kalau kalian bisa cicip. Terus ini kita bakal ke dalam, tapi aku nggak bakal rekam sampai ke dalam banget. Ini khusus bagian depannya aja. Oke. Ya udah, ini aja dulu video kita. Terima kasih sudah menonton and see you on my next video. Bye. Oh, itu aja ya. Tara. Kedepannya saja. Orang India di India, pangkah. Orang India di Indonesia, tanda centeng. Oke, Indonesia memang the best. Oke.
Di Kampung Keling, bukan sekarang Kampung Madras ya? Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Oke. Tradisi yang diperingati 1 tahun sekali pada bulan Adi di penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Perayaan ini bukan di India, tapi di kampungku, Kampung Madras, yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Kampung Madras Terletak ataupun di Kampung Kecamatan Keling. Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. Oke. Baik. Nenek moyang kami, bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuli kontrak. Oh. Paham? Awalnya hanya 25 orang saja, tapi terus berkembang sampai sekarang. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat kampungku. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah kuil Sri Mariamman. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Ya, benar. Dalam bahasa India tak ada istilah keling. Tiada istilah Kami keling. bilang Kampung Keling, ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang respon gitu. Ya, kurang respon. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Iya. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Oh, tetap menjaga tradisi. Sebelum benar, mengikuti benar. perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Iyalah. Lalu Pasti sakit. ada mehandi, melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Dulunya, mehandi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Wah, sudah bergeser ya. Bahkan varian warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Oh iya. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Oh. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Iya. Walau terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Wah, ini kain sari nih guys. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Baru tahu nih. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Mesti Saat ada memilih aksesoris. perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Iya. Baru tambah cantik. Tapi Wah. untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Mantap. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Ya. Sebenarnya masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berebut bubur. Berebut bubur? Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan topping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Oh. Kami percaya ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual mengelilingi kuil.
Oh, oke. Ini merupakan ritual Bubur kebiasaan. memaknai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Oh. Ada juga acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sebagai bahannya. Wow. Seperti makanan vegetarian ya. Ada makanan kari-kari ya. Nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Ternyata ada alasannya loh, daun pisang digunakan sebagai alas. Oh, alas ya. Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Baik. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Baik. Tradisi dan budaya India memang sangat kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga udah ngebaur sama yang lain, terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain juga, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang buruk entah apa karena masalah minoritas nggak ada. Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Oh. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan Kampung Madras. Oke. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari kami. Walau begitu, kita tak dibedakan oleh suku, karena kita semua orang Indonesia. Benar. Tetap orang Indonesia, guys. Oke guys, seperti mana yang kita sudah nonton dan juga reaksikan sebentar tadi di berbagai sumber TikTok, ini merupakan salah satu etnis India yang berada di Indonesia. Sangat-sangat mengharukan karena apa yang saya dapat lihat, walaupun mereka adalah sebagai orang Indonesia berketurunan India, namun mereka tidak juga melupakan tradisi dan juga adat dari nenek moyang mereka. Mereka tetap melakukan seperti kebiasaan karena itu adalah sebagai salah satu untuk melestarikan agar tidak dilupai sampai bila-bila guys ya. Tapi mereka tetap bangga sebagai warga Indonesia keturunan India guys. Itu adalah hal-hal yang sangat-sangat baik dan juga info edukasi buat Uncle juga kepada teman-teman Uncle dari Malaysia, karena India, orang India yang berada di Indonesia guys, mereka sangat fasih dan juga bicara mereka tentang bahasa Indonesia. Mereka dibesarkan, mereka bersekolah dan mereka tidak dibeda-bedakan karena amalan prinsip yang diamalkan di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita sudah lihat ya tadi guys, mereka senang sekali beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat orang Indonesia. Walaupun mereka ini adalah keturunan India, mereka tidak dibeda-bedakan. Paling penting guys adalah jangan panggil mereka sebagai orang keling karena mereka kurang respon. Mereka dipanggil sebagai orang Indonesia keturunan India karena ini adalah merupakan salah satu etnis yang berada di Indonesia. Suku yang berada di Indonesia guys ada lebih kurang 700 lebih suku-suku yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah ini, yaitu suku India yang berada di Indonesia. Saya juga seringkali reaction tentang etnis Tionghoa yang mana mereka juga seperti orang India, Indonesia, yang mana mereka juga fasih, lancar, malah berbahasa daerah juga, logat seperti Jawa, ya Sunda dan sebagainya. Begitu juga dengan orang India ini. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar guys. Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.